7 Kebiasaan Manusia yang Efektif, oleh Stephen Covey. Anda adalah apa yang biasa Anda lakukan, jadi mulailah menerapkan kebiasaan produktif. Kebiasaan dan kehidupan Anda dapat diperbaiki selama Anda mau melakukan perubahan tersebut. Fokus pada pengembangan karakter, bukan kepribadian. Berikut 7 kebiasaan manusia yang efektif. 1. Mereka mengambil inisiatif. Jadilah proaktif. Viktor Frankl adalah seorang tahanan di kamp konsentrasi Nazi. Seluruh keluarganya, kecuali satu saudara perempuannya, dibunuh di kamp tersebut. Meskipun keadaan yang dialaminya sangat mengerikan, Frankl menyadari bahwa dia bebas, karena dia bisa memutuskan bagaimana dia akan berpikir dan bertindak di tengah kengerian itu. Bahkan ketika dia adalah seorang tahanan yang kelaparan, dia memvisualisasikan dirinya mengajar di ruang kelas, memberitahu siswanya tentang kengerian dan apa yang dia pelajari dari kejadian itu. Disiplin mentalnya membuatnya lebih kuat dari para penjaga kamp. Dia menginspirasi sesama tahanan dan bahkan beberapa penjaga itu sendiri. Frankl proaktif. Dia mengambil inisiatif dan menerima tanggung jawab atas nasibnya. Dia menyadari bahwa nasibnya adalah miliknya sendiri untuk diputuskan. Dia memang tidak memiliki kekuatan untuk bisa pergi dari kamp, tetapi dia memiliki kekuatan untuk menguasainya. 2. Mereka fokus pada tujuan. Mulailah dengan akhir sebagai tujuan. Efektivitas bukan hanya masalah mencapai tujuan, tetapi lebih kepada mencapai tujuan yang benar. Bayangkan diri Anda duduk di belakang ruangan pemakaman Anda sendiri. Bayangkan apa yang orang akan katakan tentang Anda berdasarkan keadaan Anda sekarang. Apakah Anda menyukai apa yang Anda dengar? Seperti itukah Anda ingin dikenang? Jika tidak, berubahlah. Atur hidup Anda. Terapkan kepemimpinan pribadi. 3. Mereka menetapkan prioritas. Dahulukan yang utama. Tekankan pada perencanaan, hindari jebakan, kembangkan hubungan, dan peluang serta luangkan waktu untuk bersenang-senang. Jangan mencoba untuk menjejalkan terlalu banyak urusan ke dalam jadwal Anda. Cobalah untuk mengatur jadwal sehingga Anda dapat menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal penting saja. Pikirkan juga peran Anda yang lain, baik sebagai pasangan, orang tua, manajer, atau sukarelawan di komunitas Anda. 4. Mereka hanya menang ketika orang lain juga menang. Berpikir menang-menang. Orang yang sangat efektif berusaha untuk memastikan kedua pihak menang, atau transaksi menang-menang, yang menguntungkan bagi semua pihak yang saling bekerja sama. Jenis transaksi lainnya bersifat destruktif, karena menyebabkan salah satu pihak merugi dan, oleh karena itu, akan timbul musuh dan perasaan berburuk sangka. Orang yang efektif menjadi sangat efektif dengan melipat gandakan sekutu mereka, bukan musuh mereka. Bentuk aliansi yang terbaik adalah menang-menang. 5. Mereka saling berkomunikasi. Berusahalah untuk mengerti orang lain terlebih dahulu, baru kemudian dimengerti. Untuk mengembangkan hubungan menang-menang, Anda harus mencari tahu terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh pihak lainnya, dan apa arti kemenangan bagi mereka. Jangan berasumsi bahwa Anda tahu. Dengarkan, selalu berusaha memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan orang lain sebelum Anda mulai menguraikan tujuan Anda sendiri. Jangan menolak, membantah atau menentang apa yang Anda dengar. Dengarkan dengan seksama, dan pikirkan hal tersebut. Cobalah untuk menempatkan diri Anda di posisi mereka. 6. Mereka bekerja sama, bersinergi. Sinergi yang efektif bergantung pada komunikasi. Masih banyak yang tidak dapat menciptakan sinergi karena mereka mengikuti skrip. Mereka tidak mendengarkan, merenungkan, dan merespons. Yang mereka lakukan adalah mendengar dan bereaksi secara refleks. Reaksi mereka mungkin defensif, otoriter, atau pasif. Menentang atau mengikuti. Tetapi mereka tidak bekerja sama secara aktif. Kerjasama dan komunikasi adalah dua pilar hubungan sinergi. Dengarkan, renungkan, tanggapi dan bekerja samalah secara aktif. 7. Mereka merenungkan dan memperbaiki kekurangan mereka. Asahlah gergaji. Ada seorang pria yang sedang menggergaji kayu. Pekerjaannya berjalan lambat dan pria itu kelelahan. Semakin sering dia menggergaji, semakin sedikit dia memotong. Seorang pejalan kaki melihat sebentar dan menyarankan agar pria itu beristirahat sejenak untuk mengasah gergajinya. Tapi pria itu berkata dia tidak bisa berhenti untuk mengasah gergaji karena dia terlalu sibuk menggergaji. Gergaji yang tumpul membuat pekerjaan menjadi melelahkan, membosankan, dan tidak produktif. Seseorang yang efektif akan meluangkan waktu yang mereka butuhkan untuk mengasah alat mereka, yaitu tubuh, jiwa, pikiran, dan hati mereka. Saatnya untuk pembaruan diri.
Sebagai penutup dari buku ini, saya memberikan saran buat pembaca untuk mengendalikan emosi. Karakter berhubungan dengan kondisi emosi, emosi yang stabil akan melahirkan karakter yang baik. Berusahalah untuk mengembangkan hubungan emosional dan keterlibatan Anda dengan orang lain. Berkomunikasilah, dengarkan, serta tidak menuntut. Cobalah untuk memahami orang lain dengan lebih baik dan memahami prioritas mereka. Dengan melakukan itu, Anda akan mengubah diri Anda menjadi orang yang sangat efektif.